Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Pak Hamdi seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat part 1. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, untuk Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Nah Sobat, pada video kali ini Pak Hamdi akan membahas tentang persamaan kuadrat, yang mana tujuan pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran kita dapat yang pertama memahami konsep persamaan kuadrat, yang kedua menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Konsep persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat, Sobat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Jadi sesuai dengan namanya, persamaan kuadrat, maka ini adalah pangkat 2, Sobat ya. Kita biasa nyebutnya cm kuadrat, artinya cm pangkat 2. Maka persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Jadi di sini pangkat tertingginya 2, tidak boleh lebih dari 2. Ditulis atau dinotasikan dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi di sini ada notasinya atau ditulis dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang mana keterangannya adalah a itu adalah koefisien x. Jadi a ini ya, a ini ada selalu berada di depan x kuadrat. Kalau nanti tidak ada a-nya, berarti dia koefisien a-nya adalah 0. Kemudian b adalah koefisien dari x. Jadi b ini itu selalu berada di depan x. Ya, nanti Sobat ya. Kemudian c itu adalah konstanta, yaitu berupa bilangan saja yang ada di ujung sekali. Jadi ini ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau nanti b-nya tidak ada, cuma ax kuadrat plus c-nya saja, berarti nilai b-nya adalah 0. Jadi a selalu berada di depan x kuadrat, b selalu berada di depan x, dan c itu berada di paling belakang. Contoh persamaan kuadratnya, di sini ada x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat karena di sini pangkat tingginya adalah 2. Kemudian x kuadrat min 9x ini juga contoh adalah persamaan kuadrat yang mana nilai c-nya adalah 0. Jadi di sini c-nya tidak ada. Kemudian di sini 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0 itu juga persamaan kuadrat. Kemudian x kuadrat negatif 4 sama dengan 0 itu juga persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Walaupun nilai b-nya itu tidak ada atau 0. Baiklah, kita akan memahami apa yang dikatakan oleh Pak Hamdi tadi. Sini bentuk ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Ya, keterangan a, b, c juga disebut koefisien atau c juga disebut konstanta. Di sini Sobat, perhatikan di sini a selalu berada di depan x, kemudian b selalu berada di depan x. A selalu berada di depan x kuadrat, b berada di depan x ya. Berarti di sini kita lihat di sini ya. Nilai a-nya ya Sobat. A-nya berarti di sini 1. Berarti a-nya 1 ya, di contoh x kuadrat plus 5x plus 6. Kemudian di sini ini adalah nilai b karena selalu berada di depan x, berarti nilai b-nya adalah 5. Kemudian ini adalah nilai c, maka c-nya adalah 6. Perhatikan positif dan negatifnya Sobat ya. Oke. Selanjutnya x kuadrat min 9x sama dengan 0. Nah, di sini Bapak Hamdi misalkan bikin ax kuadrat untuk persamaannya tadi ya. Kemudian plus bx plus c sama dengan 0. Oke. Di sini a-nya ada 1 ya, di sini a-nya Sobat 1. Kemudian di sini b-nya ya. B-nya adalah negatif 9. Karena di sini adalah negatif, maka negatif 9. Kemudian c-nya ada tidak Sobat? Ternyata c-nya tidak ada karena x kuadrat min 9x itu tidak tanpa konstanta. Berarti c-nya sama dengan 0. Kemudian 3x kuadrat di sini Pak Hamdi misalkan ax kuadrat ya, ini bx, ini c ya. Oke, berarti nilai a-nya adalah 3 Sobat ya. Kemudian nilai b-nya adalah 5 ya. Kemudian c-nya adalah negatif 12. Berarti di sini negatif 12. Oke. Sedangkan di sini ada x kuadrat
min 4 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Yang mana kita tulis AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, ternyata A-nya adalah 1. B-nya tidak ada sini ya sobat ya. Di sini tidak ada koefisien X. Ya, sobat, berarti B-nya 0, C-nya adalah negatif 4. Ya, karena berupa angka saja. Paham sobat tentang konsep persamaan kuadrat itu menentukan nilai koefisien A, koefisien B, dan konstanta dari C. Paham sobat ya? Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3. Ya, jadi kita akan menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi 3 cara ini kita akan gunakan nanti untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sebelum itu, kita pahami dulu aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat, sobat ya. Yang pernah kita pelajari pada kelas 7 semester 1, yaitu bab 1. Oke, di sini positif dikali positif itu sama dengan positif sobat ya. Ketika dia sama maka hasilnya positif, kemudian negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ya. Di sini ketika tandanya sama, positif kali positif positif, negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian positif kali negatif itu hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi ketika tanda kedua perkaliannya berbeda bilangannya, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya adalah misalnya positif 2 dikali 3 itu sama dengan positif 6. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 3, negatif kali negatif itu positif, berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ya, sobat ya. Kemudian kita misalkan 2 kali negatif 3. Oke, 2-nya positif, negatif 3 itu negatif. Berarti dia adalah negatif 6. Kemudian negatif 2 dikali 3. Ya, jadi negatif 2-nya negatif, 3-nya positif, negatif kali positif sama dengan negatif. Ya. Sama halnya dengan aturan pembagian, positif dibagi positif, positif, negatif dibagi negatif itu positif. Kemudian positif dibagi negatif itu negatif, dan negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Paham sobat ya? Baiklah, di sini kita akan memfaktorkan ya untuk mempermudah untuk sobat untuk memahami bagaimana faktoran itu sebenarnya. Ini juga masuk dengan persamaan kuadrat atau dengan aljabar kemarin yang kita pelajari di kelas 7 sobat ya. Oke, di sini caranya pertama X dikali X ditambah 5. Jadi caranya adalah sobat ya, pertama X dikali dengan X. Jadi X kali X itu sama dengan X kuadrat karena X-nya 2 kali. Kemudian X dikali positif 5 berarti sama dengan positif 5X. Karena 2 dikali A itu sama dengan 2A. Kemudian 3 dikali dengan XY itu sama dengan 3XY. Jadi ini bagaimana kita mempermudah mencari pemfaktoran atau menyatukan hasil dari pemfaktoran tersebut ya sobat ya. Berarti kita balik lagi ke sini ya. Jadi X kuadrat plus 5X bagaimana kita cara memfaktorkannya? Di sini kita lihat Pak Hamdi mempermudahnya adalah X kuadrat dan 5X itu sama-sama mempunyai nilai X ya sobat. Kita keluarkan X-nya sobat ya. Kita keluarkan X-nya berarti X. Oke, di sini X kuadrat berarti X kali apa sama dengan X kuadrat. Berarti X kali X. Kemudian sini ada 5X berarti ditambah 5. Ya sobat, berarti X kali X, X kuadrat. X kali 5 itu plus 5X. Paham sobat ya? Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di bawah 2X dikali X dikurang 3. Berarti caranya sama. Ya, 2X kali X ya. 2 kali X itu X kuadrat. Kemudian 2X dikali negatif 3. Karena positif kali negatif itu negatif. 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya sobat ya. X berarti 6X. Jadi 2X kuadrat negatif 6X. Kemudian di sini kita akan keluarkan bagaimana kita mencari kebalikan dari ini. Nah, kita faktorkan ini. Bagaimana hasilnya caranya adalah menurut Pak Hamdi ya. Di sini 2X kuadrat kurang 6X kuadrat. Oke.
sama-sama bisa kita bagi 2. Berarti kita keluarkan ini adalah 2x-nya sobat ya. Di sini juga kita keluarkan 2x-nya. Berarti sama-sama ada 2x kita keluarkan. 2x-nya kita keluarkan seperti ini. Kemudian 2x dikali apa sama dengan 2x kuadrat dikali x. Kemudian tandanya adalah negatif, maka negatif. Kemudian 2x kali berapa sama dengan 6. Jadi sama dengan 3. Jadi 2x dikali 3 itu sama dengan 6. X kali 3 itu 3x. Berarti 6x. Paham sobat ya? Karena kita kalikan sobat. Ya. 2x kali x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6x. Paham sobat ya? Oke, di sini adalah x plus 1 dikali dengan x plus 5. Bagaimana caranya adalah sama sobat ya. Yang pertama, x dikali dengan x. Ya, x kali x itu sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali plus 5 itu sama dengan plus 5x. Kemudian, sudah selesai x, berarti 1 dikali x itu sama dengan 1x atau x. Kemudian 1 dikali 5 itu sama dengan plus 5. Maka hasilnya adalah x kuadrat yang sama kita satukan 5x tambah x itu sama dengan 6x ditambah 5. Maka hasilnya seperti itu. Oke, sama halnya dengan 2x min 1 dikali dengan x plus 3 itu juga sama sobat ya. 2x dikali x itu sama dengan 2x kuadrat ya. Kemudian 2x dikali positif 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ya, positif 6x. Kemudian negatif 1 dikali x itu sama dengan negatif x. Negatif kali positif 3 itu sama dengan negatif. Karena negatif kali positif itu negatif. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Maka sama dengan 2x kuadrat. Plus 6x dikurang x itu sama dengan ibaratnya 6 apel diambil 1 apel. Berarti sisanya adalah 5 apel. Berarti 6x kurang x sama dengan 5x negatif 3. Paham sobat cara untuk memfaktorkannya atau mencari bagaimana pemfaktorannya. Lanjut. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke. Ini sama hal tadi, x kuadrat plus 5x sama dengan 0, sobat ya. Caranya pertama kita keluarkan, sama-sama kita keluarkan x-nya, sobat ya. Berarti x sama dengan x tambah, berarti x kali x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Ya, sobat. Oke. Sudah itu, berarti x sama dengan 0. Jadi yang pertama x sama dengan 0. Kemudian x plus 5 ya, atau x plus 5 itu sama dengan 0. Jadi di sini x tetap sama dengan 0. Bapak buat atau seperti ini dalam matematika. X plus 5 itu sama dengan x sama dengan 0-nya pindah sini 5-nya. 5-nya pindah ke sini sobat ya. Jadi warna positif pindah sini jadi negatif, maka x sama dengan negatif 5. Jadi akarnya adalah ya sobat ya, di akarnya adalah 0 dan negatif 5. Oke, paham sobat ya? Oke, selanjutnya ini 4x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0, kita akan menentukan akarnya sobat. Jadi di sini sama-sama bisa membagi 4x ya. 4x ini juga bisa membagi 4x ya sobat. Berarti kita keluarkan 4x-nya. 4x kali berapa yang hasilnya adalah x kuadrat. 4x kuadrat berarti sama dengan dikali x ya. Kemudian negatif 4x kali berapa sama dengan 12. X itu sama dengan dikalikan 3 sama dengan 0. Ya sobat ya. 4x kuadrat, 4x dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 12x. Berarti sobat ya, kita lihat di sini 4x sama dengan 0. Kita tulis yang pertama 4x sama dengan 0. Atau ya sobat, x negatif 3 sama dengan 0. Ya, 1 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 0 itu sama dengan x sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Atau x sama dengan negatif pindah. Jadi kalau dia pindah ke sebelah sini berarti tandanya jadi positif. X sama dengan positif 3. Jadi akarnya adalah ya, akarnya adalah 0 dan positif 3. Paham sobat ya? Lanjut menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, di sini x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Caranya adalah kita lihat sini, di sini ada nilai ax kuadrat, kemudian bx ya.
kemudian plus C. Nah, di sini C-nya sama dengan 6. Cara yang pertama adalah untuk mempermudah trik Pak Hamdi, maka bagaimana kita akan mencari pemfaktoran atau faktor yang perkalian dari 6. Oke, di sini kita lihat sini boleh positif, boleh negatif sobat ya. Oke. Di sini 6 itu sama dengan 1 dikali 6 ya. Positif 1 kali positif 6. Atau bisa saja negatif oleh negatif ya. Negatif 1 dikali negatif 6. Bisa juga. Kemudian 2 dikali 3. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Oke, cukup sobat ya. Tidak ada lagi yang bisa mencari bagaimana perkalian dari 6. Oke. Setelah itu, ini nilai C-nya kita tentukan sudah selesai. Ya, perkalian dari nilai C-nya dari sudah dapatkan 6. Selanjutnya adalah nilai 5. Di sini ada nilainya positif 5. Maka dari sini ya, dari hasil perkalian faktor ini kita jumlahkan ya, yang mana hasilnya adalah sama dengan 5. Oke. Kita jumlahkan sini 1 tambah 6 itu sama dengan 7 sobat ya. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 7. Kemudian di sini 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5. Berarti hasilnya yang sama dengan 5 adalah 2 tambah 3. Ya. Berarti pemfaktoran ini adalah X kuadrat plus 5X plus 6 itu sama dengan, ya kita tulis ya sobat ya, X. Karena ini positif 2, maka positif 2 ya sobat ya. Kita pilih jadi 2 dan 3. Oke, X plus 2 dikali dengan X positif 3 sama dengan 0. Jadi ini faktornya, pemfaktoran dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Oke, cara yang sama tetap sobat. X plus 2 sama dengan 011, X plus 2 sama dengan 0. Atau, ya sobat ya, X plus 3 sama dengan 0. Ya, oke. Jadi X sama dengan, kita pindahkan positif 2 jadi negatif sebelah sini. X sama dengan 0 dikurang 2 itu sama dengan negatif 2. Atau X plus 3 itu sama dengan 0. Ini pindah sini jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3. Berarti akarnya adalah, ya, akar persamaannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Paham sobat ya? Oke, selanjutnya contoh berikutnya X kuadrat min 7X plus 12 tetap sama. Kita akan mencari nilai C-nya di sini sobat ya. Oke, nilai C-nya 12, berarti faktornya kita cari dulu. Apa kali apa, positif boleh negatif. Jadi pertama 1 dikali 12 sobat ya. Kemudian 2 dikali 6. Ya. Atau boleh Pak Hamdi kasih dulu ya. Misalnya adalah negatif 1 kali negatif 12. Kemudian 2 dikali 6 boleh juga sobat ya. Kemudian negatif 2 dikali negatif 6. Kemudian 3 kali 4 sobat ya. Kemudian negatif 3 dikali negatif 4. Oke. Udah dapat 12, kemudian sekarang negatif 7. Ya. Untuk negatif 7 kita jumlahkan dulu mana yang hasilnya adalah negatif 7. 1 ditambah 12 itu sama dengan 13. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 12 itu sama dengan negatif 13. Kemudian 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Min 2, negatif 2 tambah negatif 6 itu sama dengan negatif 8. Kemudian 3 tambah 8 tambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 sobat ya. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 7. Berarti yang negatif 7 itu yang sebelah sini. Ya. Berarti negatif 3, negatif 4. Maka faktornya adalah kita buat sini. Ya, langsung saja karena negatif 3 berarti X negatif 3 dikali dengan X negatif 4 sama dengan 0. Paham sobat ya? Oke, lanjut. Kita cari akarnya. X kurang 3 sama dengan 0. Atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 ditambah 3. X sama dengan 3. Pindah ruas sobat ya. X sama dengan 0. Pindah sini jadi positif. X sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi akar persamaannya adalah, ya kita cari dulu akar persamaannya. Adalah 3 dan 4.
Paham sobat ya? Oke. Selanjutnya adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran juga. X kuadrat plus 3x negatif 10 sama dengan 0. Oke, sama juga kita tentukan di sini negatif 10. Berarti kita cari faktor pengalinya. Berarti sama dengan 1 dikali negatif 10 ya, sobat ya. Kemudian negatif 1 dikali positif 10. Kemudian 2 dikali negatif 5. Kemudian negatif 2 dikali 5 juga. Oke, setelah itu sudah tidak ada lagi. Oke, caranya tetap sama. Kita tambahkan untuk mencari nilai B-nya adalah positif 3. Berarti kita tambahkan 1 ditambah negatif 10 itu berarti negatif 9 karena lebih banyak negatifnya. Kemudian negatif 1 ditambah 10 berarti 9 positif ya. 2 ditambah negatif 5 itu negatif 5. Berarti ini sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 2 tambah 5 itu sama dengan positif 3. Berarti yang positif 3 ini adalah negatif 2 sama 5. Oke sobat, kita buat persamaan barunya dengan pemfaktoran ya. X negatif 2 karena dia negatif. Kemudian X positif 5 itu sama dengan 0. Ya. Berarti caranya langsung sobat ya. X min 2 sama dengan 0. Atau sama dengan X plus 5 itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Pindah ruas jadi positif 2. X sama dengan 2. Atau X plus 5 itu sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 5. X sama dengan negatif 5. Jadi akar persamaannya adalah ya sobat ya. Jadi kita dapatkan akar persamaannya adalah 2 dan negatif 5. Paham sobat ya? Oke, contoh selanjutnya di sini beda. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 8, nilai C-nya adalah 6. Jadi di sini bentuk persamaan kuadrat yang baru. 2x kuadrat plus 8x plus 6 sama dengan 0. Oke. Caranya tetap sama, sobat ya, tapi bedanya sini. Kita lihat di sini, sobat. Ya. Nilai A dikalikan dengan nilai C. Perhatikan paham ya di sini. 2 dikalikan 6. Tadi kan kita harus dari C langsung. Karena di sini nilai A-nya lebih dari 1, maka kita kalikan. 2 kali 6 itu sama dengan positif 12. Berarti kita akan mencari faktor dari 12, sobat. Berarti boleh positif, boleh negatif ya sobat. Berarti 1 dikali positif 12, kemudian negatif 1 dikali negatif 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian negatif 2 kali 6, negatif 6 ya sobat ya. Kemudian 3 dikali 4, ya. Kemudian negatif 3 dikali negatif 4. Oke. Setelah itu, tetap sama sobat, kita cari yang hasilnya adalah positif 8. Yang mana sobat? Oke, di sini sama dengan 1 tambah 12 itu sama dengan 13. Kemudian ini negatif 13, 2 tambah 6 sama dengan 8. Negatif 2 tambah negatif 6 itu sama dengan negatif 8. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini sama dengan negatif 7. Berarti yang kita ambil adalah 2 tambah 6 ini sobat ya. Oke, jadi yang tambah dengan 8 berarti langsung saja ya, bentuknya adalah di sini 2x kuadrat plus 8x plus 6 itu sama dengan 0. Kita buat menjadi persamaannya adalah 2x ya, langsung saja ini ya, positif 2 dikali dengan 2x positif 6 sama dengan 0 ya sobat. Oke. Sekarang kita keluarkan 2-nya di sini ya sobat. Nah, dapat 2 sama 6, maka hasilnya di sini 2 sama 6 sobat ya. Oke, kita keluarkan dulu 2x plus 2. Kita keluarkan 2 ini ya. Ini sama dengan dikali 2 dikali x plus 3 sama dengan 0. Kita bagi 2 sobat ya. Maka ini tetap 2x plus 2 dikali ini 2 bagi 2 itu sama dengan 1, berarti x plus 3 sama dengan 0. Oke, tetap sama sobat ya. 2x ditambah 2 sama dengan 0 atau ya x plus 3 sama dengan 0. Jadi ini bentuk pemfaktoran dari
2x kuadrat plus 8x plus 6 sobat ya. Oke. 2x sama dengan pindah sini 0 kurang 2, berarti 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1 ya sobat. Kemudian x plus 3 itu x sama dengan 0 dikurang 3, x sama dengan negatif 3. Jadi ya kita lihat ini. Jadi akarnya itu kita dapatkan akarnya adalah apa saja sobat? Negatif 1 dan negatif 3. Oke, jadi akarnya adalah kita dapatkan negatif 1 ya sobat, negatif 1 dan negatif 3. Paham sobat ya? Oke. Saja ini juga sama sobat ya. Kita kalikan dulu nilai A yang kita sudah tentukan A, B, dan C-nya sobat. Oke. Di sini nilai A kita kalikan 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Kita cari bagaimana faktornya. Ya, pertama adalah negatif 1 dikali 6 atau 1 dikali negatif 6. Kemudian 2 dikali negatif 3 atau negatif 2 dikali 3 sobat. Oke. Sekarang kita cari dulu ya positif 5, mana hasilnya kalau kita tambahkan jadi 5. Jadi positif 5 berarti ini negatif tambah 6 itu sama dengan positif 5 sobat, kemudian ini negatif 5, kemudian ini adalah negatif 1 karena 2 tambah negatif 3, kemudian negatif 2 tambah 3 itu sama dengan positif 1. Berarti yang kita cari adalah yang ini, karena hasilnya sama dengan 5. Berarti bentuknya ini adalah ya 3x kuadrat plus 5x 2 sama dengan 0. Berarti kita cari dulu. Karena depannya 3x, berarti kita buat sini. 3x. Karena di sini adalah negatif 1. Kemudian 3x. Ya. Dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maaf, tambah 6 sobat ya. Oke. Di sini kita keluarkan dulu yang bisa kita keluarkan. 3x kurang 1. Di sini kita bisa keluarkan 3-nya. Kali 3 kita keluarkan 3x plus 3 kali berapa sama dengan 6? 3 kali 2 sama dengan 0. Kemudian kita sama-sama dibagi 3. Yang ini tetap 3x min 1. Ini habis sobat ya. Jadi x plus 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk faktor dari 3x kuadrat plus 5x min 2 sobat ya. Oke. Sekarang kita cari x 3x min 1 sama dengan 0 ya. 3x min 1 sama dengan 0. Atau ya sobat x plus 2 itu sama dengan 0. Jadi ini 3x sama dengan 0 ditambah 1. 3x sama dengan 0 tambah itu sama dengan 1. X sama dengan 1 dibagi 3. Jadi caranya seperti itu sobat ya. Kemudian x plus 2 itu sama dengan 0 dikurang 2. X sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatkan akarnya sobat. X sama dengan 1/3 juga dengan x sama dengan negatif 2. Jadi akarnya itu adalah seperti ini. Paham sobat tentang dengan penjelasan Pak Hamdi tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran pada kali ini. Begitu, terima kasih atas perhatian sobat semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Pak Hamdi, lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Pak Hamdi dan video menarik seputar matematika. Karena belajar bersama Pak Hamdi, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.